Oke brother, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Herudin di channel saya Rida Jaya Motor. Kali ini saya mau update lagi ke teman-teman ya untuk kasus blade Revo Absolute, blade new, blade lama sama brother, tetap menganut sistem hidrolik stud di dalamnya. Oke. Regenerasi dari Grand Supra X itu menganut sistem hidrolik stud untuk menstabilisirkan rantai kamprat. Nah, kali ini saya mau ngupdate kasus mengenai regenerasi dari Honda ini yang mengalami kasus berisik, bro. Jadi kasus berisik itu paling banyak ditemui dari masalah pada stud rantai kamprat yang sudah tidak efektif lagi menstabilisirkan rantai kamprat. Akibatnya rantai kamprat ini longgar. Rantai kamprat ini jarang kena sebenarnya, bro. Tapi apabila stud ini bermasalah, dia tidak lagi bisa menekan secara kuat. Kalau ini kan dia menekan bagus nih, bro. Nah, dia menekan melewati tekanan oli. Jadi tekanan oli ini masuk ke dalam lubang ini, dia akan terjebak di bagian bro. Dia akan terjebak di bagian bawah sini. Nah, jadi dia oli itu bisa masuk ke dalam suling ini, suling stud ya, terjebak di bagian bawah, terjebak di bagian dalam sana. Jadi akhirnya tekanan oli itu kuat di dalam engine, di dalam ruang bakar pada saat di dalam engine, dalam crankcase ini pada saat mesin hidup. Nah, olinya akan terus mengalir masuk, dia terus akan menekan stud. Jadi stud ini akan lebih kencang, terus kencang ya, menstabilkan putaran rantai kamprat. Apabila stud ini sudah mengalami keausan di batang sulingnya ini, akan terjadi kelonggaran atau tidak efektif dalam menekan rantai kamprat. Ini, bro. Teman-teman bisa lihat ya, gear kecil ini yang terbuat dari karet, dan ini gear pompa olinya. Gear pompa oli ini juga sebagai media stabilisernya juga, dan sekaligus untuk memompa oli yang berada di sebelah sana, pompa olinya ya. Nah, hasilnya bagian dari roll rantai kampratnya, fokus. Nah tuh, bagian roll rantai kampratnya giginya udah enggak sentrik lagi, enggak bagus lagi di bagian gear karetnya ini. Jadi solusinya seperti apa? Ini diganti. Ini efek berisiknya, bro. Jadi sebenarnya bahasanya orang rantai kampratnya kena, betul, tapi bukan hanya rantai kamprat, bukan hanya ininya ya, bukan hanya rantai kampratnya, tetapi di bagian roll ini juga harus kudu diganti. Dan sekaligus stud ini penyebab awalnya itu perlu diganti yang original. Oke, untuk teman-teman bisa bandingin sendiri ya. Ini yang baru, bro. Ini yang lama. Nah, yang lamanya kelihatan bahwa bagian permukaan dari roll rantai kampratnya itu termakan akibat rantai kamprat yang tidak berputar secara stabil ya. Apabila rantai kamprat ini berputar oblak, dalam artian nggak stabil, stud ini bermasalah, ya udah, alhasil rollnya juga kena, ininya kena ya, bro ya. Jadi tetap diganti satu set rantai kamprat, roll kecilnya dan roll besarnya yang berada di bagian blok sini, ini diganti ya. Oke, sampai di situ semoga teman-teman bisa paham. Itu untuk kasus berisik pada Revo Absolute. Bunyinya kayak model bunyi hentakan, kletak pada saat hidup idle atau digas, tetap juga makin digas makin nyaring. Itu kasusnya berada pada bagian area rantai kamprat, roll rantai kamprat, dan stud rantai kamprat. Penyebab utamanya, saya ulangi lagi, penyebab utamanya stud rantai kamprat yang mengalami keausan akibat keterlambatan pergantian oli kering, tidak ada lagi tekanan hidrolik yang berada di sini, alhasil rantai kamprat jadi sasaran, roll rantai kamprat jadi sasaran. Bahkan bisa terjadi keausan pada stang piston. Kalau pengecekan stang piston gampang ya teman-teman ya. Ya, teman-teman pasti sudah tahu ya. Kalau di atas bawah seperti ini, gerakan seperti ini, dia tidak ada goyang sama sekali. Apabila ada bunyi hentakan, berarti
bearing stang pistonnya udah kena dan perlu dilakukan overhaul total dan belah total, itu perlu diganti. Tapi kalau ini enggak kena ya, dalam keadaan stabil. Oke, lanjut untuk step kedua, kasus berisik pada blade. Untuk kasus kedua terjadi apabila rol rantai kamprat dan rantai kamprat itu bermasalah tetapi tetap aja tidak dihiraukan, dan kekurangan dari pelumasan sistem engine akibat keterlambatan pergantian oli, bisa jadi bearing ini bro, ini bearing noken as menjadi efek berisiknya. Tapi bearing noken as ini terjadi berisik apabila ada suara kasar atau dengung yang luar biasa pada mesin blade repo absolute, blade new, blade lama itu sama. Terjadi suara dengung yang luar biasa, berarti bearingnya udah mengalami keausan di bagian bola bajanya dan inner outer bearingnya. Solusinya seperti apa? Kalau untuk bearing ini teman-teman, ini bisa diganti ya, ini bisa dicabut, ini kita cabut, ini bisa diganti. Cuman yang jadi masalah kalau alatnya nggak bisa, kalau alatnya nggak ada, itu nggak bisa dilakukan karena ini harus menggunakan hydraulic press, karena ini cukup keras teman-teman. Tracker untuk narik bearingnya sama untuk masukkan kembali bearingnya, karena media pukul itu tidak dianjurkan. Hentakannya itu akan membuat inner bearing itu akan menjadi benjol, malah melar. Alhasil bearingnya tidak akan bertahan lama ya. Itu ada kasus masalah pada ini bearing noken as ya. Oke. Nah, kalau untuk bagian tonjolan noken asnya ini jarang kena. Kenapa? Karena sistem Honda sudah sangat bagus, dia menganut sistem roll Temlar. Ya, jadi bukan stud Temlar yang kebanyakan dipakai di varian Mio Jupiter Jet. Jadi dia menggunakan roll Temlar. Kalau ada yang stud Temlar yang menggunakan landasan hentakan, itu paling sering kena di bagian Temlarnya. Tapi kalau ini jarang, noken asnya jarang kena dan ininya jarang juga kena. Kecuali kalau roll Temlarnya udah oblak, kita tahan ini hentak atas bawah. Kalau ada terasa oblak, berarti roll Temlar ini sudah mengalami kerusakan. Efek samping bunyinya ada bunyi hentakan klep titik pada saat idle speed. Kalau digas sedikit dia agak hilang ya, berarti roll Temlarnya udah mengalami keausan akibat pergantian oli juga yang tidak teratur. Oke. Nah, sampai di sini mudah-mudahan teman-teman paham ya. Kalau untuk ini untuk blockhead ya, pengecekan awal yang sebelumnya sering saya tutorialkan ke teman-teman juga, kepada teman-teman juga. Apabila kita melakukan turun mesin, jangan lupa kita melakukan pengecekan ya. Nah, pertama yang kita lakukan pengecekan ialah boss klep. Kita goyang. Apabila dia ada hentakan, ada goyangan pada saat dia dimasukkan seperti ini, berarti boss klep yang berada di dalam sana sudah mengalami kaosan dan perlu diganti di tukang bubut. Nggak perlu ganti blockhead satu set ya teman-teman ya. Tadi saya juga ada upload dengan video lain ya teman-teman, mengenai kasus kesalahan skru pada saat kita melakukan overhead atau overhaul turun mesin. Ini kesalahan skru yang bagus itu tidak ada baret atau porosity yang kecil di bagian landasan valve-nya. Oke, mulus teman-teman. Saya matikan plusnya dulu. Hasilnya mulus, dan di bagian ini juga terlihat tidak ada porosity atau baret. Kayak gitu kalau melakukan skru. Itu yang harus dimaksimalkan supaya kompresi yang didapat maksimal, high kompresi, tidak ada kebocoran kompresi, dan tenaga mesin dapat kembali seperti semula selayaknya pada saat dia kondisinya baru pada saat kita selesai melakukan turun mesin. Oke. Sampai di situ. Terus untuk bagian piston ya, kalau piston nggak perlu saya jelaskan ya teman-teman ya. Intinya kalau ngolter, kalau teman-teman bongkar sendiri di rumah ya, untuk ngolternya carilah tukang ngolter yang profesional agar hasilnya maksimal dan tidak ada ya. Oke bro ya. Nah, untuk piston saya tidak lakukan penjelasan yang rinci karena teman-teman pasti tahu intinya ngolternya di tempat yang profesional lah, sehingga
agar hasil koultaran ini betul-betul presisi teman-teman. Jadi tidak ada kemiringan pada saat dilakukan bubut. Jadi piston ini dapat bertahan lama dengan linear ya. Oke, untuk pemasangan tetap sama, coakan besar itu di bagian atas, untuk in-nya coakan yang kecil itu di bagian X-nya kalau untuk Honda ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Apabila ada sesuatu hal yang perlu ditanyakan, apabila ada yang tidak paham dan kasus lainnya, bisa ditanyakan di kolom komentar. Saya coba bantu semaksimal mungkin untuk menyelesaikan kasus dari motor teman-teman. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.